Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas tentang analisis karakteristik peserta didik pada era industri 4.0. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama, analisis karakteristik peserta didik pada era industri 4.0 yang akan saya jelaskan dengan nama Rizky Ending Tias NIM D93217073. Yang kedua, ada permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik ini sendiri yang akan dijelaskan oleh Mbak Adelia Safitri. Dan yang terakhir ada rancangan inovasi dan perubahan manajemen kelas yang akan dijelaskan oleh Muhammad Azan. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu. Mari kita langsung membahas poin yang pertama, yaitu yang kita bahas dulu, yaitu adalah analisis karakteristik peserta didik pada era industri 4.0 atau yang biasa kita sebut dengan native generation. Jadi native generation ini adalah seseorang yang lahir selama atau setelah digital itu dikenalkan dengan lebih luas dan mereka mulai terbiasa berinteraksi dengan digital sejak usia dini. Kemudian karakteristik yang dimiliki oleh native generation ini ada 5, yaitu yang pertama, pada generasi ini peserta didik hanya mementingkan kepedulian pada dirinya sendiri. Contohnya seperti ini, ketika kita foto bareng-bareng sama teman-teman, nanti yang pasti kita upload adalah kita yang cantik, kita yang ganteng, itu yang pasti diupload. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada era sekarang, pada era digital ini, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya peduli pada dirinya sendiri. Pokoknya aku cantik, aku ganteng dalam foto itu aku akan upload di Instagram, Facebook, dan media sosial yang lainnya. Yang kedua, ciri-cirinya atau karakteristik yang dimiliki oleh native generation ini adalah kontrol dan kebebasan. Jadi mereka ini tidak suka diatur. Jadi mereka lebih bersikap, mereka lebih senang kalau misalkan mereka diberikan kebebasan, karena menurut mereka kalau misalkan mereka diberi kebebasan maka mereka bisa imajinasi dan kreativitasnya itu semakin besar karena mereka tidak dikekang, karena mereka tidak diatur untuk melulu harus ini. Jadi mereka karena setiap anak itu kan pasti mempunyai minat dan bakat masing-masing. Jadi mereka tidak suka dikekang dan mereka lebih suka kalau misalkan mereka diberikan kebebasan karena untuk menyalurkan bakat dan minatnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, merasa bosan jika disuruh membaca banyak hal. Tetapi pada generasi ini mereka juga mengerti tentang banyak hal. Mereka tidak suka ketika mereka disuruh membaca, tetapi mereka itu lebih banyak pengetahuannya. Kenapa? Karena mereka kalau misalkan rasa ingin tahunya tinggi, mereka langsung browsing dan langsung mengetahui jawabannya gitu loh. Jadi mereka tetap mempunyai informasi yang cukup banyak meskipun mereka tidak suka membaca buku yang terlalu banyak. Kemudian yang keempat, cara berpikir mereka yang linear. Dan yang terakhir ada mereka bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Misalkan kayak kita saat ini, pada saat pandemi ini kita juga merasakan hal yang sama. Kita melaksanakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Dari sini kita bisa belajar dan bisa mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu. Kita bisa mengikuti kelas online dengan kita hadir dalam kelas. Benar kita melakukan hadir dalam kelas itu, tapi kita juga bisa melakukan hal yang lain. Misalkan saja kita mengikuti kelas online dengan disambi setrika atau menjemput adik dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya langsung saja dijelaskan oleh Mbak Adelia Safitri mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Saya Adelia Safitri, NIM D03217001. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yakni masalah-masalah pada diri peserta didik di era revolusi industri 4.0. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, dunia pendidikan juga dituntut untuk bisa atau memakai teknologi dalam melaksanakan pembelajaran agar semua peserta didik mampu berkompetisi dalam dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Kita tahu bahwa setiap peserta didik atau setiap individu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini saya akan membahas masalah-masalah yang umumnya terjadi pada diri peserta didik di era revolusi industri 4.0. Masalah-masalah tersebut antara lain yakni yang pertama, timbulnya kecemburuan sosial antar peserta didik. Sekarang ini penggunaan teknologi pada proses pembelajaran itu sangatlah penting. Untuk itu sudah banyak sekolah yang
memberikan kebijakan agar peserta didik membawa gadget ke sekolah karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Nah, hal ini sangat disayangkan karena apa? Karena antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya akan merasa iri atau merasa kalah dengan temannya, sehingga hal ini bisa menyebabkan kecemburuan sosial antar peserta didik. Masalah yang kedua yakni fokus peserta didik kurang menyeluruh. Peserta didik di era revolusi 4.0 ini dituntut untuk bisa menjadi peserta didik yang kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan juga bisa bergaul dengan industri 4.0. Namun sangat disayangkan, para pendidik ini masih memiliki kekurangan dalam bidang IT. Sehingga proses pembelajaran itu masih cenderung menggunakan cara lama, yakni metode menghafal dan juga asal menemukan satu jawaban yang benar. Nah, dampak dari hal ini adalah peserta didik yang tidak bisa menangkap materi atau informasi dari pendidiknya, dia akan mencari informasi lain dari sumber lain, bisa dari internet, karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, informasi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Hal ini bisa menimbulkan fokus peserta didik ini terpecah. Bisa saja sumber yang dicari di internet itu tidak sama dengan apa yang disampaikan guru ketika berada di sekolah. Masalah yang ketiga yakni kurangnya nilai tanggung jawab pada diri peserta didik. Nah, semakin pesatnya teknologi, justru peserta didik ini semakin terlena dan memiliki sikap enggan untuk bertanggung jawab. Pesatnya teknologi ini jika tidak diarahkan juga akan berdampak buruk. Karena kurangnya arahan, ini bisa menyebabkan peserta didik menggunakan waktunya itu dengan tidak bijak. Dan juga karena informasi yang bisa diakses dengan gampang, sangat gampang, dimanapun dan kapanpun, menyebabkan peserta didik menyepelekan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, yaitu untuk belajar. Nah, maka dari itu kita harus mengenalkannya bahwa teknologi itu bukan hanya sekedar digital. Maksudnya digital itu tidak hanya sekedar teknologi, tapi juga budaya, agar peserta didik tidak lepas dari tanggung jawabnya. Masalah yang keempat ini adanya pergeseran etika sosial dalam pergaulan peserta didik. Pergeseran etika sosial atau bisa disebut punsnubbing ini adalah sebuah istilah tindakan acuh tak acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan yang dimana seseorang ini lebih fokus terhadap gadget daripada membangun sebuah percakapan. Nah, dari berbagai masalah-masalah yang sudah saya jelaskan tadi, ini dapat kita simpulkan bahwasanya permasalahan yang ada pada diri peserta didik di era revolusi industri 4.0 ini ada hubungannya dengan penerapan pendidikan yang kurang efektif dan efisien, mulai dari keterbatasan yang dimiliki sekolah, terus kompetensi para pendidiknya. Tapi masalah-masalah ini seharusnya bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dan mengidentifikasi serta memahami substansinya agar bisa menemukan solusi yang terbaik. Nama saya Muhammad Azam Khalilur Rahman, NIM D03217026. Saya di sini langsung akan menerangkan apa yang namanya rancangan inovasi dan perubahan manajemen kelas. Lah dari situ inovasi dalam dunia pendidikan itu terus digalakkan supaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam suatu pendidikan di bidang lembaga pendidikan, inovasi juga sangat penting. Upaya dalam menanggulangi, upaya dalam membuat rancangan-rancangan yang baru, ide-ide baru. Dari situ inovasi akan terus digalakkan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu inovasi pendidikan, yang pertama yakni adalah merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus dalam inovasi pendidikan yang dilaksanakan dengan rumusan yang jelas. Yang kedua yakni kita mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di dalam lembaga pendidikan itu, masalah apa yang terjadi. Kita harus
tahu, kita identifikasi terlebih dahulu. Yang ketiga yakni menentukan kebutuhan. Lah dari situ mengarah pada suatu kebutuhan yang ada di lembaga pendidikan. Inovasi terus digalakkan, kebutuhan juga kita harus perlu kita penuhi. Yang keempat yakni mengidentifikasi sumber dan penghambat apa sih, penghambat yang ada dalam suatu lembaga pendidikan itu kita identifikasi. Contohnya penghambat yang pertama yakni ada beberapa orang yang memang tidak sependapat dengan kita, maka kita harus menyelesaikan bagaimana caranya untuk supaya ide-ide kita, supaya inovasi yang dijalankan di lembaga pendidikan akan terus berjalan, akan terus beroperasi, sehingga inovasi yang kita galakkan akan tercapai dengan sesuai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang yang nomor 5, yaitu menentukan alternatif kegiatan berdasarkan faktor penunjang sumber yang ada serta mempertimbangkan adanya hambatan yang mungkin timbul dari dalam sistem sekolah maupun dari luar sistem kemasyarakatan. Yang keenam yakni menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh yakni menentukan alternatif cara pendayagunaan sumber yang ada. Dari situ sumber-sumber yang ada itu bagaimana diatur sedemikian rupa. Terus ini menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecahan masalah, itu yang sangat penting. Dari itu menentukan kriteria alternatif pemecahan masalah itu menyangkut beberapa elemen-elemen yang harus dipertanggungjawabkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Terus yang terakhir yakni kita menentukan alternatif pengambilan keputusan. Dari situ suatu pengambilan keputusan nantinya akan mengarahkan pada suatu jawaban yang ada, bahwasannya beberapa masalah sudah dipecahkan dalam beberapa elemen-elemen tadi. Terus yaitu menentukan kriteria untuk menilai dari hasil dari inovasi suatu pendidikan. Itulah dari beberapa rancangan yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman mengenai analisis karakteristik peserta didik pada era 4.0. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Mungkin cukup itu dulu kali ini. Terima kasih kepada Bu Ulfa yang telah membimbing kami selama perkuliahan 1 semester ini. Mohon maaf apabila dalam video kali ini kami terdapat salah kata atau salah penyampaian materi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.